dari kelas A Indralaya, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan menjabarkan tugas dari Ibu Lili Erina, mata kuliah pengantar Ilmu Administrasi Publik. Warga negara. Pertama, siapa diriku? Saya adalah penduduk dari negara Indonesia yang dilahirkan di Indonesia, serta merupakan keturunan dari orang tua yang berkeluarga negaraan di Indonesia. Saya juga tinggal di negara Indonesia bersama kedua orang tua saya. Kemudian, sudahkah kamu menerima hak yang seharusnya kamu dapatkan? Hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa hak yang sudah saya dapatkan dan ada juga hak yang belum saya dapatkan. Beberapa hak yang telah saya dapati sebagai berikut. Pertama, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan pada pasal 28A. Kemudian, hak atas kelangsungan hidup. Ketiga, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia pada pasal 28C ayat 10. 4. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya pada pasal 28C ayat 2. Kelima, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum pada pasal 28D ayat 1. Kemudian terakhir, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, ialah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kemudian, hak yang belum saya dapati sekarang. Mengapa? Ada beberapa hak yang belum saya dapatkan sekarang. Misalnya, hak untuk berkeluarga. Saat ini saya belum mendapatkan hak itu dikarenakan saya masih mengenyam pendidikan. Selain itu, usia saya juga terlalu muda untuk menikah. Bagaimana dengan kewajibanmu? Apa saja yang belum kamu lakukan? Mengapa? Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan. Sebagai warga negara ada beberapa kewajiban yang belum saya lakukan, misalnya menjunjung hukum dan pemerintahan. Dalam hal hukum, saya belum sepenuhnya menjalankan hukum di Indonesia. Contohnya, saya masih melanggar hukum di Indonesia, misalnya melanggar peraturan lalu lintas. Kemudian, masyarakat madani. Bagaimanakah aplikasi civil society di Indonesia? Secara sederhana dapat dikatakan bahwa apa yang disebut dengan civil society di Indonesia masih belum dapat ditemukan. Pendapat saya jika dilihat dari praktek-prakteknya serta peran dari pilar-pilarnya. Kelima pilar masyarakat madani memiliki andil dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Namun, dalam prakteknya, masih terdapat batasan-batasan serta restriksi dari pemerintah untuk masyarakat melakukan hal tersebut. Fenomena ini bisa kita lihat dari lembaga swadaya masyarakat, pers, supremasi hukum, perguruan tinggi, partai politik. Misalnya pers, masih ada batasan-batasan diberikan pemerintah dalam menyuarakan aspirasi rakyat atau mengkritisi pemerintah. Ini menandakan bahwa kelima pilar masyarakat madani Indonesia belum ditegakkan secara menyeluruh. Dilihat dari kondisi elemen masyarakat madani itu sendiri. Masyarakat Indonesia belum bisa dikatakan masyarakat madani dikarenakan masyarakat Indonesia baru saja atau tengah menghadapi transformasi sosial di satu pihak dan di pihak lain. Kekuasaan negara sangatlah besar terhadap masyarakatnya. Di Indonesia sendiri, praktik-praktik civil society masih sangat jauh dari indikator ideal. Misalnya dalam hal ekonomi, masih banyak terjadi ketimpangan kesejahteraan di beberapa wilayah bagian Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat pluralistik. Melihat kendala dari civil society di Indonesia, bagaimana solusinya? Kendala-kendala yang dialami Indonesia dalam mewujudkan civil society. Pertama, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. Kedua, kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata. 3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter. 4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas. 5.
lowongan kerja atau PHK sepihak dalam jumlah yang besar. Dan terakhir, koalisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi. Lalu bagaimana solusinya? Oleh karena itu, dalam menghadapi hambatan tadi dan ditambah dengan pesatnya perkembangan dan perubahan zaman, implementasi civil society perlu ditegaskan ulang di negara ini. Penegasan dalam implementasi tersebut akan datang melalui peran-peran sebagai berikut. Sebagai media pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan. Kemudian sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya membela hak-hak dan kepentingan mereka walaupun telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Masyarakat yang terkena pengangguran, kelompok buruh yang digaji atau di PHK secara sepihak, dan lain-lain. Sebagai kontrol terhadap pelaksanaan negara, terutama terkait dengan aspek aparatur negara. Dan terakhir, menjadi kelompok kepentingan atau kelompok penekan sehingga nantinya terciptanya keseimbangan sosial. Demikian penjabaran yang saya berikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.